Terus di tahun 2025 dia di tengah aja ya. Beler, ngelar. Datang terlambat nih gimana? Datang terlambat. Oh iya, memang agak susah sih gue bangun paginya soalnya. Jadi terlambat tapi nggak apa, karena kan saya bukan yang wajib harus hadir di sana. Saya kesini cuman mau mensupport teman-teman aja yang jadi saksi hari ini. Ini masih disengketakan gitu. Ya. Biarkan itu disengketakan. Tapi menurut lo, apakah kan industri musik lagi nggak baik-baik aja? Apakah perlu ada undang-undang sendiri terkait musik itu, undang-undang musikan? Sementara kan kalau kita berkaca ke film kan dia ada sendiri ya. Nah, Iya. sementara kan musik masih mengacu pada undang-undang cipta berburu itu seperti apa? Ya, walaupun bukan hak gua sebetulnya ya, tapi kayak kalau misalnya mau usul, memang ya industrinya itu kan musik lumayan luas ya, lumayan luas dan kejadian-kejadiannya ada banyak hal. Kalau memang dia punya khusus sendiri ya bagus juga. Kalaupun enggak, setidaknya ada hal-hal yang bias itu bisa dijelaskan melalui sidang MK ini. Tapi mungkin selain ada nggak sih kayak masukan-masukan dari musisi-musisi luar gitu? Selain royalti, ada nggak sih kayak politik-politik lain gitu yang mungkin potensinya juga cukup besar juga gitu? Oke, sebenarnya kalau permasalahan di industri musik ada banyak sebetulnya, ada banyak. Cuman ini yang apa istilahnya, yang mendesak karena ada sidangnya Agnes sebelumnya kan, yang sekarang masih proses kasasi. Itu keputusan yang sebelumnya itu yang menyisakan sedikit masalah. Jadi berhubung nyanyi itu terjadi tiap hari, sambil menunggu MA-nya kan juga lumayan lama ya. Sedangkan kecemasan penyanyi itu tiap hari ada gitu. Jadi makanya ini dulu yang mesti diberesin sih. Sedangkan kalau masalah ada banyak banget sebetulnya. Belum salah satunya mungkin hak-hak penyanyi juga nanti kontraknya dia sama label, sama manajemen. Itu juga masih ada sisa beberapa masalah sih yang mesti diselesaikan sebetulnya. Ya kan ini juga kita baru ketemu juga buat nanya masalah soal polemik royalti juga nih. Ya. Sebelum masuk ke sidang di MK juga kan maksudnya sempat suasana sempat panasnya antara pihak Mas Adel gitu, visi dan juga aksi, terlebih juga Ahmad Dhani juga banyak banget sindiran gitu. Lu menanggapinya seperti apa sih? Sebenarnya menurut saya yang paling penting itu adalah informasi yang benar untuk publik, itu yang paling penting sebetulnya. Jadi saya menyayangkan ada informasi awal itu yang membuat publik itu bukan pengetahuan jadi lebih luas, jadi malah jadi lebih sempit. Dan dari informasi yang sempit itu menimbulkan masalah-masalah baru jadinya. Salah satunya apa yang terjadi sama Lesti juga kan, sama Lesti dipanggil ke sini menjadi saksi. Itu salah satu dampak dari informasi yang nggak tepat. Itu sih yang disayangkan kemarin. Masalah kita sama aksi itu kan masalah itu soalnya sebenarnya soal masalah performing rights yang lumayan kompleks menurut saya. Nah itu yang dikomunikasikan dengan terlalu sempit, bahwa kalau setiap kali mau nyanyi itu mesti izin dulu gitu. Kan sebenarnya itu ada hal-hal yang mesti dijelaskan terlebih dahulu. Apakah itu tentang mechanical rights, apakah itu tentang performing rights, itu mesti jelas sebenarnya dijelasin. Tapi konter-konter dari Ahmad Dhani kayak bikin lu sama Arman juga bikin pusing kepala juga nggak sih seperti apa gitu. Karena ini maksudnya efeknya juga, dampaknya juga cukup gede juga kan di lu, apalagi di sosial media gitu. Iya, memang PR-nya jadi banyak untuk bisa menjelaskan itu secara benar ke masyarakat, karena itu sangat berpengaruh. Pengetahuan mereka itu sangat berpengaruh, karena sampai sekarang kan memang kesadaran terhadap hak cipta itu apalagi di bidang musik itu lumayan minim, yang menyebabkan terjadinya masalah ini sebetulnya. Jadi kan inti dari masalah ini kan adalah bahwa banyak pihak yang tidak menyadari bahwa mereka itu harus membayarkan hak cipta terhadap sebuah lagu. Itu yang sebenarnya masalahnya di sana. Terus jadi ada masalah tentang siapa yang harus bayar. Nah itu kan pertama kali disebutkan bahwa
penyanyi yang harus bayar. Sedangkan bukan kita nggak mau bayar sebetulnya, tapi di seluruh dunia itu nggak ada yang penyanyi itu yang mesti membayarkan si performing rights itu. Yang membayarkan performing rights itu biasanya penyelenggara acara, promotor ataupun event organizer biasanya. Nah itu yang salah satunya yang kita minta kejelasan di MK ini kan. Tujuan kita ke MK bukan pengen menang sebetulnya, kita pengen jelas, kita pengen diperjelas hal-hal yang diperdebatkan kemarin. Jadi jelas buat kita, jelas buat masyarakat. Nah itu yang kita kejar sebetulnya di sidang MK ini. Mas Ariel tadi juga di dalam dibahas soal ketakutan para penyanyi yang sewaktu-waktu bisa dilaporkan, sewaktu-waktu bisa dibedakan seperti itu. Ya. Sementara Mas Ariel kan dalam penyanyi juga punya lagu yang cukup banyak gitu lagunya. Iya, kaki saya 2. Iya. Apakah itu tetap dirasakan oleh Mas Ariel, ketakutan itu akhirnya bekerja sama-sama orang jadi takut? Betul. Jadi ketakutan itu sangat-sangat berdasar sebetulnya. Jadi kalau di MK ini kita cuma bisa menyertakan 2 saksi. Sebetulnya ada banyak kejadiannya udah. Mungkin teman-teman media juga tahu tentang Vidi yang performing rights-nya ya, bukan mechanical-nya. Performing rights-nya kan disuruh bayar 24,5 miliar kalau nggak salah. Itu kan hal yang berlaku ke belakang tuh. Nah itu yang kita takutkan gitu jadi masalah. Jadi kayak bisa yang kita takutkan adalah oknum. Karena kan apapun profesinya, oknum itu pasti ada aja gitu. Dan kalau bisa jadi di luar anggota aksi yang memanfaatkan itu. Jadi ada pencipta lagu yang nggak tergabung kemana-mana, tapi dia melihat keadaan ini, terus dia memanfaatkan. Salah satunya ya Lesti, kan juga penciptanya kalau nggak salah ya. Kayaknya bukan anggota aksi deh kayaknya. Dia meminta sesuatu yang udah ke belakang dan Lesti mesti bayar. Jadi kayak misalnya Lesti nyanyi di TV, itu bukan TV yang diminta dibayar, tapi mesti Lesti yang bayar gitu istilahnya. Terus Lesti bernyanyi di beberapa tahun yang lalu, diminta pertanggungjawaban buat dibayar sekarang. Ada juga salah satu penyanyi di Indonesia, dia menyanyikan sebuah lagu di tahun 2023. Terus di tahun 2025 dia diminta untuk membayar apa yang dinyanyikan di tahun 2023. Nah ini menurut kita nggak adil. Kenapa nggak adil? Karena udah kejadian. Jadi diminta untuk membayarkan 50 juta satu lagu. Penyanyi bilang, wah kalau tahu satu lagu harganya 50 juta, itu saya mendingan nggak usah nyanyi lagunya. Tapi kan dia nggak bisa tarik itu. Kenapa? Karena udah kejadian kan? Nah itu yang kita takutkan bisa terjadi. Ya, itu bisa terjadi ke siapa aja, seluruh penyanyi. Ditarik sampai 10 tahun yang lalu misalnya gitu. Ataupun katakanlah kalau sesuai dengan ininya dari tahun 2014 sampai sekarang. Nah itu yang berbahaya sih menurut kita. Artinya kepastian hukum itu sangat urgent untuk saat ini supaya nggak banyak lagi penyanyi dalam tanda kutip jadi korban, mencari orang-orang mencari kesempatan. Betul, sangat urgent karena apa? Karena menyanyi itu terjadi setiap hari, panggung itu terjadi setiap hari. Nah dengan ini juga kan sebenarnya ya kalau mau dipukul rata itu semua bisa kena. Anak-anak SMA yang mau manggung di pensi itu juga bisa kena. Penyanyi kafe apalagi setiap hari ya, setiap hari mereka menyanyi gitu. Jadi makanya kenapa menurut kita itu sangat urgent sih untuk bisa diselesaikan.